Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang berwudu kembali. Jadi kita akan belajar tentang rukun, syarat dan sebagainya. Sebelum itu, mari anak-anakku kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tambahkanlah pemahamanku, jadikanlah hambamu soleh. Amin. Selanjutnya kita mendoakan kedua orang tua. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana telah menyayangiku di waktu kecil. Amin. Selanjutnya kita berselawat. Ikuti ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku yang telah mengikuti doa sebelum belajar, doa untuk kedua orang tua, dan membaca salawat. Dan pahalanya semua terlimpahkan untuk kedua orang tua kalian. Amin. Seperti biasa, bantu pasang dengan menekan tombol like ya, dan tombol subscribe yang berwarna merah. Oke, sudah? Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sesuai dengan apa yang tadi pasang sampaikan di awal, kita akan belajar tentang syarat, rukun dan sebagainya. Nah, di sini sudah pasang siapkan materi. Nah, anak-anak tinggal menyimak ya, nanti pasang jelaskan. Oke, tentang cara berwudu yang sudah pasang buat, nanti linknya akan pasang taruh di deskripsi. Oke, kalian bisa lihat di situ. Tak bisa kalian lihat di YouTube pasang. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang syarat wudhu. Apa itu syarat-syarat wudhu? Nah, syarat wudhu ini yang harus kalian lengkapi sebelum melaksanakan berwudhu. Jadi sebelum berwudhu, syarat-syarat wudhu itu harus sudah ada. Contohnya Islam. Apakah anak-anakku beragama Islam? Pastilah beragama Islam ya, karena syarat-syarat wudhu harus beragama Islam. Nah, yang kedua yaitu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu anak-anakku bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Contohnya ketika kalian tahu di depan kalian ada batu, ketika kalian tendang itu kan berbahaya, menyakiti diri kalian sendiri, berarti kalian sudah tahu yaitu buruk ya. Kalau kalian tidak tahu itu buruk atau baik, contohnya anak kecil saja, dia jalan saja nggak tahu ada selokan kecil, dia jalan jatuh. Nah, itu namanya belum mumayyiz, namanya belum tahu baik dan buruk. Yang selanjutnya tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar, biasanya sering dialami oleh suami istri yang sudah berumah tangga. Nanti mungkin kalian akan tahu ya. Tapi yang jangka dekatnya biasanya mungkin berhadas besar itu untuk kalian nih yang perempuan dan laki-laki ya. Biasanya kalau perempuan haid ya, kalau laki-laki namanya mimpi basah ya. Nanti penjelasannya ya ketika kalian sudah kelas 4 atau kelas 5, nanti ada penjelasannya. Hadas besar di umumnya sering terjadi ketika orang yang sudah berumah tangga ya. Selanjutnya dengan air yang suci dan mensucikan. Air harusnya untuk wudhu itu syaratnya harus
air yang bersih tapi juga mensucikan. Jadi tidak digunakan sebelumnya airnya, digunakan untuk nyuci piring, nyuci baju dan yang lainnya. Terus tidak ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Berarti kita misalnya nih ya, kalian punya luka misalkan atau apalah di tangan, itu pakai plester atau pakai beban apa dan sebagainya ya, itu wudhunya bisa jadi tidak sah karena airnya tidak masuk ke dalam kulit. Misalnya nih yang maaf yang bertato misalnya ya, bertato itu wudhunya terhalang oleh tatonya, tapi yang sudah bertato ya sudah biarkan saja. Tapi yang belum jangan bertato anak-anakku ya. Jangan pernah ada cita-cita kalian saya pengen punya tato, tidak boleh, nauzubillah ya. Ya jadi tidak boleh misalkan plester, kalian ini misalkan luka ya pakai plester Hansaplast ya, maaf, kalian cabut dulu, bersihkan, berwudu ya, kalau bisa seperti itu. Kalaupun tidak karena membahayakan, jangan wudhu, tayamum ya, tayamum kalau tidak bisa berwudu dengan air. Terus fardu atau rukun. Nah, fardu itu wajib ya, sesuatu yang harus kalian laksanakan dalam saat berwudu. Jadi saat berwudu kalian harus menunaikan fardu atau rukun. Di rukun dan fardu itu sama kewajibannya. Jadi maknanya sama ya nak, maknanya sama apa? Iya pintar, maknanya sama. Ini pasal yang pertama, niat ya, penting sekali. Sebelum kalian melangkah ke tempat wudhu, di dalam hati kalian sudah ada niat ingin berwudhu. Itu sangat penting, rukun, wajib ya. Yang selanjutnya, membasuh muka, yang udah Pak Sam sampaikan ya. Membasuh muka adalah bagian dari rukun atau wajib kena ya. Terus membasuh kedua tangan sampai siku ya. Tangan sampai siku, bukan dari siku sampai tangan ya, dari tangan sampai siku ya, 3 kali. Terus menyapu sebagian kepala, kepala ini ya, yang kemarin Pak Sam ini wajib nih ya, rukun, harus kena tuh. Terus membasuh kedua telapak kaki ya, kalian punya telapak kaki, alhamdulillah ya, kanan dan kiri. Tertib rukun di atas, berarti berurutan ya, dari niat membasuh muka, membasuh ya kedua tangan, membasuh kaki ya. Misalnya nih ya anak-anakku yang soleh dan soleha, rokaat tinggal 1, imamnya rokaat nih berjamaah tinggal 1 rokaat. Nah kita boleh cuma berwudu pas niat langsung membasuh ya, membasuh muka, membasuh tangan, kaki, ini kepala dan kaki. Oke, lanjut. Nah itu ya, nah paham? Kalau terburu-buru ya, tapi kalau misalkan dalam keadaan misalkan udah azan nih langsung kita berwudu, atau sebelum azan kalian sudah berwudu biar waktunya panjang. Jadi sunah-sunahnya ke bawah. Nih sekarang sunahnya nih ya. Pertama, membaca basmalah pada permulaan wudu yang pas sudah sampaikan ya di gerakan wudu. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pahala buat kalian. Terus membasuh kedua telapak tangan ya. Ini kemarin pas sudah sampaikan, ini juga bagian dari sunnah ya. Terus berkumur-kumur ya, berkumur, buangnya ke arah kiri ya. Terus memasukkan air ke hidung ya, memasukkan air ya, bukan begini ya, ambil air dikorek-korek ini doang, tapi harus memasukkan air ke dalam hidung. Ini bagian dari sunnah. Yang mana? Hidung sunnah ya. Terus di sini menyapu seluruh kepala. Kalau tadi yang rukunnya sebagian gini ya, sebagian, tapi yang sunnahnya ini sunnah ya, yang Pak Sam sampaikan begini, balik lagi ke depan. Nah ini bagian dari sunnah ya. Jadi yang wajibnya atau rukunnya ini 1, 2, 3 ya. Sunnahnya 1, balik lagi. Nah itu ya sunnahnya. Terus juga ada yang langsung dari sini ke sini
ini geser ke sini tuh, langsung ke kuping. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Ingat ya anak-anakku, Hasan juga sering banget melihat anak-anak ya seusia kalian SD lah ya, wudunya cuma maaf ini doang nih, mohon maaf anak-anakku, cuma ininya doang yang dibasuh ya, cuma gininya doang dibasuh, tapi ininya tidak, belakangnya nih. Nah itu ya memang tidak batal wudunya karena bagian dari sunnah, tapi tidak sempurna wudunya ya, kurang sempurna wudunya ya, kurang sempurna. Nah ya harus kita sempurnakan wudhu itu ya, kita harus sempurnakan ya. Menyilang-nyilang jari jemari kedua tangan seperti ini ya, tuh ya, nih ya, tuh. Nah ini membersihkan di sini nih ya, jadi jangan cuma begini doang tuh ya, gosok-gosok begini tidak, tapi di menyilang-nyilang seperti ini tuh ya Pak, kelihatan ya. Oke, mendahulukan anggota kanan daripada kiri ya, mendahulukan ke kanan daripada kiri, paham ya? Nah anakku udah pada pinter, pokoknya udah pada hebat. Nah, jadi sambil Pasan menjelaskan, anakku langsung praktek ya, jangan cuma ditonton ya. Oke, lanjut. Sudah mendahulukan kanan, membasuh setiap anggota 3 kali ya. Misalkan ini 1, 2, 3 sunnah, walaupun misalnya kayak tadi ini terburu-buru cuma sekali boleh, 2 kali boleh, tapi waktu kita panjang harus kita sempurnakan sampai 3 kali. Sekali hanya untuk yang tadi Pasan bilang kita terburu-buru nih, tinggal 1 rakaat lagi, sedangkan biasanya setelah selesai ini tidak ada lagi yang berjamaah, kita pengen berjamaah, makanya boleh kita persingkat dengan hanya rukunnya saja. Lanjut ya, berturut-turut antara anggota, anggota, berarti kalau kanan aja, jadi nggak gitu 1, 2, 3, 4 nggak gitu, berarti kalau kanan saja dulu ya 3 kali ya, baru kirinya 3 kali ya. Menggosok anggota wudhu agar menjadi lebih bersih sesuai video yang Pasan sudah buat di pertemuan yang lalu ya anak-anakku, harus digosok ya biar bersih. Memang boleh, tidak apa-apa diginiin saja ya, tapi takutnya ada kuman atau kotoran yang menempel, tidak bisa hilang hanya karena cuma dibasuh biasa, tapi harus digosok biar bersih. Pokoknya anak-anakku jangan ya cuma dibasahin saja, tapi harus digosok tangannya, bagian kepala atau bagian wudhunya ya. Terus jangan bercakap-cakap atau ya, jadi saat kalian berwudhu tidak boleh berbicara kepada teman, iya apa kabar, kamu lagi ngapain sekarang, tidak seperti itu ya, kecuali memang hajat penting luar biasa ya, hajat penting dalam berwudhu, ada yang berbicara penting misalnya ya, boleh. Tapi kan cuma sekedar negor, hai apa kabar, kalian jawab ya baik alhamdulillah, tidak seperti itu ya, hanya kalau ada hajat yang penting ya. Selanjutnya yaitu bersiwak. Nah siwak itu seperti kayu ya putih ya, yang ujungnya dihancurkan ya, setiap mau berwudu dia bergosok, atau setiap mau sholat dia bersiwak ya, sama seperti sikat gigi, odol dan sebagainya ya. Itu di sunnah bagian giginya untuk dibersihkan, bersiwak. Selanjutnya membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika berwudu ya, di situ sunnahnya. Dan juga di situ berdoa sudah wudu. Nah anakku yang belum hafalkan doanya ya, karena itu bagian dari sunnah. Jadi kalau kalian baca, insya Allah pahalanya bisa berkali lipat ya. Mau pahalanya banyak, nah maka baca doa sesudah wudhu kalian hafalkan. Nanti Pasan akan tempelkan di video ini. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu
Yang pertama di sini keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satunya. Apa itu pintunya? Yaitu kubul dan dubur. Anakku tahu apa itu kubul, dubur? Ya, apa? Kubul, ya kubul itu kemaluan. Ya, kubul kemaluan. Kalian paham? Ya, kemaluan ya. Kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, misalkan pipis, nah itu wudunya batal. Kubul. Dubur yaitu tempat keluarnya BAB, buang air besar. Kalian berwudu terus pengen BAB, akhirnya wudunya batal. Bahkan keluar angin pun kentut misalnya ya, itu bisa membatalkan wudu kalian ya. Maka harus tahu hal-hal yang membatalkan wudu. Apa tadi? Pipis, buang air besar atau buang angin ya, bisa membatalkan wudu. Terus hilang akal ya. Hilang akal ini misalkan orang mabuk ya, mabuk dia nggak sadar, nah itu wudunya bisa batal. Terus gila ya, orang gila juga bisa batal wudu. Terus di sini atau tidur, nah ada yang berpendapat kalau tidurnya dalam keadaan duduk ya, tidak bersandar ya, maka wudunya tetap sah atau tidak batal ya. Tapi kalau wudunya, kalau kalian tidurnya dalam keadaan bersandar di bangku ya, atau di tempat-tempat apa, tembok gitu kan, bersandar, itu ulama berpendapat bahwa wudunya batal. Tapi kalau misalkan tertidur pulas di kasur, nah itu udah jelas batal ya. Tertidurnya kalau dalam keadaan duduk nih tanpa bersandar, insya Allah wudunya tidak batal ya. Tapi kalau bersandar itu banyak ulama berpendapat bahwa batal ya. Paham anak-anak ya? Oke, terakhir menyentuh kubul dengan telapak tangan ya. Kubul laki-laki ataupun perempuan, maaf ya, ini apa saya mencontohkan laki-laki, maaf ya. Kalau kalian menyentuh kepalanya ya, mohon maaf, kalian berwudu maka wudunya batal. Tapi kalau kalian maaf misalkan gatal dalam keadaan berwudu ya, batangnya nih tersentuh sama kalian, kalau misalkan gatal, nah itu makruh, tapi memang tidak membatalkan, tapi diusahakan jangan ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ya, sama apabila menyentuh ya batal wudunya ya. Memang terlihatnya erotis dan sebagainya, tapi inilah harus yang kalian ketahui anak-anakku yang saleh dan saleha. Alhamdulillah ya, itulah materi cukup ya tentang wudu, syarat, rukun dan sebagainya. Untuk pembelajaran di rumah, anak-anakku bisa melihat di halaman 57 ya, bagian A sampai B saja. Sekian cukup dari pasang, mudah-mudahan bermanfaat, anakku dibaca lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.